Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Di Purwakarta lahir sejumlah komunitas atau lembaga yang menyoroti kebijakan pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini salah satu tugasnya adalah sebagai kontrol sosial. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak pro rakyat atau kebijakan-kebijakan yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah hukum. Tujuannya agar supremasi hukum di Kabupaten Purwakarta ini bisa berdiri tegak. Seperti apa kiprah lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas ini dalam menjalankan perannya? Apakah kritik yang mereka lontarkan itu konstruktif dan benar-benar objektif? Atau malah terkesan destruktif dan memiliki orientasi yang terselubung? Salah satu lembaga yang baru lahir adalah Komunitas Masyarakat Peduli Hukum atau KMPH yang dimotori mantan anggota DPRD Purwakarta, Bapak Awad Abdul Gadir. Nanti kita akan sama-sama mencari tahu apa itu KMPH dan seperti apa kiprahnya selama ini. Untuk itu sudah hadir di studio Ketua KMPH Bapak Awad Abdul Gadir. Selamat malam Pak Awad. Malam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selain Pak Awad juga hadir pula Bapak Yosef Agung Komara, aktivis muda Purwakarta yang saat ini tercatat sebagai pengurus Karang Taruna Jawa Barat. Pak Yosef pernah menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta atau Permata beberapa tahun ke belakang. Selamat malam Pak Yosef. Selamat malam. Bagaimana Bapak kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Awad. Selama ini Bapak dikenal sosok yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah ya Pak. Di grup WhatsApp Purwasuka News Club atau PNC juga Bapak menilai banyak perkeliruan dan penyimpangan dalam kebijakan yang dibuat Pemkab. Dan penyimpangan itu berpotensi menjadi masalah hukum. Boleh Bapak sebutkan minimal 2 kebijakan Pemkab yang menurut Bapak ini mengandung perkeliruan atau penyimpangan, Pak? Iya. Saya jelaskan dulu KMPH-nya ya. Oh, boleh. Kan ini kan berkaitan keberadaan KMPH ini kan baru ya. Jadi kan tadi sampaikan seperti apa keberadaan KMPH ini lahirnya dan apa latar belakangnya. Jadi berkaitan dengan KMPH ini memang saat ini kita mencoba akan membentuk suatu wadah pengaduan masyarakat, asosiasi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum, ya, permasalahan hukum, yaitu komunitas masyarakat peduli hukum. Sehingga kita mengharapkan wadah ini menjadi daya tarik masyarakat, ada keberanian untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, di lingkungannya ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan KMPH ini, sementara ini yang kita akan lahirkan KMPH ini tidak hanya sebatas khusus lembaga ini mengkritisi ataupun juga mengawal perjalanan pemerintah daerah. Ya. Kita tidak khusus karena permasalahan masyarakat ini kompleks ya, dan banyak permasalahan publik yang memang sulit dia harus mengadu kemana. Apalagi Purwakarta yang namanya YLBH juga tidak produktif dan juga pengaduan-pengaduan lembaga yang ada yang sebagai aspirasi masyarakat juga begitu tertutup dan juga tidak terbuka. Nah, dengan adanya KMPH ini yang mudah-mudahan itu menjadi motivasi masyarakat untuk menyampaikan, karena kita pun juga tidak ada akan daya upaya KMPH ini maksimal kalau kaitan tidak melibatkan masyarakat luas. Okay. Karena kalau berkaitan tentang bahwa ini mengkritisi ataupun juga mengawal pembangunan pemerintah, bagaimana daya upaya KMPH kalau ada pembangunan yang ada di lintas kecamatan jauh kan? Artinya ya masyarakat di sana yang kita libatkan sehingga dia memberikan informasi ke kami yang ada di kota, ya, kemudian kita akan lanjuti. Oke. Nah, yang kemudian dari yang Bapak tadi paparkan tentang KMPH ya, adakah memang yang sudah dilakukan atau adakah yang menjadi perhatian KMPH saat ini yang bisa dikritisi oleh KMPH saat ini, Pak? Oh iya, kalau berkaitan identifikasi masalah banyak. Okay. Banyak ya, identifikasi masalah banyak, dan berkaitan masalah khusus kalau memang ingin terfokus kaitan bahwa pembangunan yang ada di Purwakarta ataupun juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada itu sudah tersampaikan. Artinya dari beberapa LSM, dari beberapa ormas yang lain ataupun juga hal-hal yang menjadi sorotan publik itu sudah tersampaikan kepada aparat hukum tapi tidak berjalan. Apa itu, Pak? Ya sekarang aja yang sedang berjalan ini masalah media.
media majalah di Polres ya. Kemudian yang kedua itu yang saya lihat kemarin itu perjalanan yang sudah diadukan ke Polres itu berkaitan tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Pak? Ada apa dengan tenaga kesehatan di sini? Ya itu yang harus kita telusuri ya, karena mereka melapor. Kalau dia identifikasi saya, kalau ingin terfokus, artinya ingin terlihat apa yang akan menjadi prioritas dari KMPH, yang pertama tentang pembawaan Tanjung Gede yang pernah dilaporkan. Hanya yang melaporkannya lemah. Kenapa, Laporan Pak? lemah Sebelumnya? ya. Sementara ini kan sudah dilaporkan kejaksaan, kemudian kejaksaan kan menunda, ya kan? Nah besok lusa KMPH melaporkan, publik lihat seperti apa, ya. Insya Allah bulan ini mungkin ya. Bulan ini kita menyampaikan Tanjung Gede dengan data fakta. Salah satunya kalau memang disampaikan, karena kelihatannya ini harus terbuka semua ini. Nanti kalau sudah terbuka nanti ada yang menutup ini. Nah, khusus tentang hibah yang 10 miliar. Itu indikasi yang kuat yang membawa 10 miliar ini Saudara Deddy Mulyadi. Ini hibah. Sebelumnya dia sebagai bukan DKM, dikelola oleh yayasan dan ulama-ulama, kemudian dia tidak terpilih sebagai pilgub, merojong dan mengondisikan di dalam untuk segera mengeluarkan SK. Dikeluarkan SK oleh saudara Anda sebagai istri, kemudian keluarlah 1 bulan kemudian perubahan anggaran 10 miliar yang semula menjadi kebijakan kegiatan di dalam Cipta Karya dialihkan oleh yang bersangkutan ke dalam kode rekening hibah 10 miliar. Nah, ayo kita nanti bukti hasil kita taruh di sini. Oke, baik. Yang paling dia kebongkar urusan masalah nutup yuk nanti miliaran dia nutup kejaksaan dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin ke Pak Yosef dulu. Pak Yosef. Terus kemudian gedung Madukala, kemudian pembebasan tanah per setiap meter 2.000-5.000 meter. Jadi Mulyadi juga ini. Ya, Deddy Mulyadi juga. Ini kalau ini yang publikasian langsung karena Yosef tadi mancing saya terbuka, ya saya buka. Oke, nah, kemudian apa lagi? Bentar, sedikit lagi. Jabatan strategis, jual jabatan anggaran. Dan semua ini terkondisikan di Tanjung Gede ini. Semua oknum-oknum kumpul situ mengondisikan bagaimana pemerintah ini. Satu orang ini mengondisikan semuanya. Bupatinya saudara Ane, ya diam aja, udah saya diam. Jangan tulis apa-apa. Ya Anda diam aja. Kemudian pengadaan Alkes. 40 miliar dan setiap tahun di Dinas Kesehatan dan Bayi Asih. Nah, nanti KMP akan buka semua ini, akan nyampaikan kita. Akan nyampaikan. Sabar dulu. Terus investor yang masuk. Investor yang masuk Purwakarta terkondisikan dengan linknya, dengan kerabatnya, dengan koloni-koloninya, tanpa PAD yang terbatas. PAD-nya terbatas masuk PAD ke pemerintah daerah, tapi anggaran yang untuk perizinannya, proses yang bersangkutan dengan linknya, dengan anggaran-anggaran yang signifikan. Oke, baik. Nah, dan yang lain nanti saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Od. Sekarang saya ingin ke Pak Yosef. Pak Yosef, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan lahirnya KMPH dan juga beberapa statement yang dilontarkan oleh Pak Awad? Saya sih menyambut baik ya, melihat semangatnya tadi Pak Awad yang menggebu-gebu, ingin benar-benar sangat peduli terhadap supremasi hukum di Purwakarta. Tapi saya tadi berharap ketika KMPH Komunitas Masyarakat Purwakarta Peduli Hukum benar-benar peduli hukum, Pak Awad. Bukan peduli hoax. Oh iya. Ya, Anda saksikan nanti. Karena dan hukumnya nanti sekeluarga ya. Dia tadi menyampaikan apa tadi? Menyampaikan amanah. Subang kena, Kalawang kena. Oh, Purwakarta akan kena sekeluarga. Nah, sekeluarga iya, lihat aja sekeluarga. Enak Purwakarta, Bang Alinya mah masing-masing. Nah, kalau ini sekeluarga. Purwakarta sekeluarga. Nanti kayak Banten ya. Pak Awad sebenarnya boleh ditaikan. Nah, ya nanti insya Allah lihat. Tadi apa tadi yang Awad sampaikan tentang berbagai permasalahan segala macam itu akan menjadi omong kosong kalau tanpa ada data. Oh iya nanti data sih itu bagian penyidik. Gimana? Tanpa ada klarifikasi. Iya pasti kita nggak gitu. Iya. Tanpa ada publikasi. Nggak ada publikasi. Bahkan semuanya itu akan menjadi sangat menjadi sampah kalau hanya minta akomodasi. Iya nanti. Karena ini mah 20% gigi mah. Nanti bukti nanti begini. Oke, siap. Pak Awad, Pak Yosef boleh langsung dilanjutkan. Artinya gini ya, bahwa dinamika pemerintahan Purwakarta sudah sangat baik ya, trias politika berjalan dengan baik. Nggak ada yang baik di nasi itu, di mana-mana tuh nggak ada yang baik. Legislatif, yudikatif sudah, saya pikir sangat dinamis menjalankan
kontrol masing-masing, tanggung jawab masing-masingnya gitu. Ibarat Lego mah kontrol susah. Artinya apa? Ya saya sangat bersyukur lah sebagai masyarakat Purwakarta. Mungkin seluruh masyarakat Purwakarta juga sangat bersyukur artinya ketika Purwakarta diamanahi para pengelola negara yang amanah. Bisa saya katakan amanah, yaitu tadi kalau melihat Purwakarta kan, maaf ya, kalau misalkan ada kabupaten tetangga, Punten Karawang misalnya, bupatinya 2 kali tuh terkena kasus hukum. Yang satu sama kejaksaan, yang terakhir sama KPK. Terus kemudian Subang, hat-trick malah Subang itu, sampai 3 bupati. Bahkan Anda yakin gak bupati kita bisa berhubungan dengan hukum? Enggak berhubungan dengan hukum. Anda yakin gak pernah berhubungan dengan hukum? Pernah yakin gak? Bandung Barat. Enggak, bilang dulu. Bahwa Deddy Mulyadi pernah berhubungan dengan hukum, yakin gak? Ada gak itu? Kalau Anda bilang netral ya, kalau nggak pernah berhubungan dengan hukum, Anda yakin gak dia pernah? Artinya saya sih, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar bahwa hari ini, dia nggak ada. Ya tidak ada, oh, ya ada. Tidak ada ya. gitu. Jangan sampai kita membuat opini yang atas dasar ya tadi ya terlalu subjektif, kemudian berarti berarti udah cuma nggak tahu, dia nggak tahu, Pak. Sudah dilanjutnya juga. Ya bukan masalah nggak tahu, Pak. Ya. Tunggu dulu. Tapi publik udah tahu. Dia dipanggil ke Jagung, dipanggil ke Jati. Kalau masalah terbukti enggaknya apa dia terlibat, tapi kalau dia nggak jujur, nggak pernah tersentuh hukum, ya awam, percuma. Saya harus dia oleh atas dia ngobrolnya. Iya nggak tahu. Yang dekat sama dia tuh dia tahu publik, media juga ada. Panggil, masalah apa? Walaupun nggak berbukti nih, enggak nih. Tapi kan ada terlibat kan? Panggil Polda. Saya ada dokumennya, foto Polda waktu adik saya di Polda, dia ada di situ. Oh, dari klarifikasi panggil. Nah gitu loh. Jadi harus bilang gini. Dia pernah berbukti. Tapi kalau seakan-akan clear tidak ada urusan hukum, ya berarti ditutup. Makanya itu awam, tadi saya berharap bahwa publik tahu semua. Kalau misalkan mendeklirkan, apalagi ini KMPH deklarasinya luar biasa ini di Cipta TV. Saya berharap bahwa kompetensinya juga benar-benar harus ini gitu loh. Jangan sampai ya tadi komunitas masyarakat peduli hukum pada akhirnya hanya menerima hoax yang itu menjadikan dasar gitu. Iya. Artinya benar-benar tadi itu identifikasi. Iya. Tapi kalau pemerintah nggak pernah ada urusan dengan hukum, saya luruskan. Jangan sampai goblok nih yang nonton di desa-desa nih. Enggak tahu semua kalau di media apa. Dia pernah terlibat hukum. Bupati kita aman, walaupun ini tapi tidak terbukti. Kesemuanya hanya hoax. Nah boleh kita bahasanya. Tapi nggak pernah terlibat hukum, aman. Oh kita targetnya Pak, insya Allah targetnya sekeluarga. Kalau proses sekeluarga, bukan nih. Sekeluarga loh bener. Bener. Dari suaminya udah mantan, sama istrinya. Kalau besok lagi hanya tinggal waktu. Apakah pas masa apakah masa mau kemarin gitu. Tinggal masa, tinggal waktu akan gitu. Menjadi Kalau itu kalau kehendak kita artinya target pemerintah seperti itu wajar. Silakan kalau nanti nggak terbukti terus kemudian KMPH bikin gaduh, hoax, ya itu kelemahan kinerja kita. Tapi kita ingin buktikan karena tuntutan tadi ini linknya ataupun orang-orang dia seakan-akan amanah bagus. Amanah gimana? Amanah. Mau berapa kali panggil kejaksaan, kejagung, kejati juga tahu semua kok. Tahu semua. Jadi capain aja. Kejagung itu konteksnya apa? Iya makanya. Artinya pernah nggak? Pernah. Tapi Anda jangan nyampaikan bahasa akan-akan amanah tidak pernah ada satu hukum. Hukum. Mau kejagung berapa kali panggil, kejati berapa kali ke Polda. Urusan apa? Urusan mata nih saya mata. Masa saya pengen di publik seperti ini? Di BAP dia di rumahnya. Mau apa lagi? Saksi ada 3 orang, ada si Ucok, ada Acep Aman. Depan mata saya tuh penyidiknya tuh. Depan mata saya penyidiknya. Silakan aja penyidik dari Polda saya datang sama saya. Atau saya ada sama Deddy Mulyadinya. Semuanya itu akan depan saya di BAP dia. Nah, gitu. Terbukti enggak? Atau apanya? Allah. Itu harusnya jelas tidak terbukti. Makanya, artinya dia bukan amanah dalam arti tidak tersentuh hukum. Anda kan tadi bilang tidak pernah sentuh hukum. Gimana tuh ayo masalah? Terbukti nggak terbukti, jadi nggak jadi. Siapa bawa duit 9 miliar, ditutup. Dan faktanya gitu. tidak terbukti. Iya. Sekarang kita dengar berapa miliar dia keluarin untuk aparat ini? Gitu. Nanti itu nomor 2 3 saya buktiin. Kawan, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Pak Yusef. Iya, yang enak gitu yang jujur apa sampai gitu. Kalau
nggak pernah tersinggung. Sekeluarga kata saya, nanti kalau orang lain di Karawang, Subang mah kena ini mah alhamdulillah mah. Oh sekali benangna beak. Nah ini yang berbahaya ketika memang sebuah lembaga masyarakat yang fokus di bidang hukum itu justru diurus oleh yang tidak mengerti hukum gitu ya. Artinya yang keluar ya tadi opini lah, kemudian asumsi, bahkan yang pada akhirnya akan berujung kepada fitnah. Karena ini jelas ketika misalkan berbicara ke publik mengenai tadi kasus-kasus dan segala macamnya yang tadi sebutin, yang sekian miliar. Coba buktikan kan ini udah ada ranahnya gitu. Kalau misalkan memang kata saya juga nanti, itu tadi kan ada minta klarifikasi. Ini bagian saya. Ada nggak nunjukin sekian orang? Saya tunjukin. Tadi kan nanya, mana ada 2 3 pencuri? Saya tunjukin kalau bagi KMP selain yang 2 itu yang tanya polisi. Besok juga saya pas dia, polisi lagi nangani. Ini nggak bakal tuntas. Saya sangat pesimis diurus oleh si Polres. Kalau ini udah berapa bulan, masa majalah sama tenaga kerja kesehatan. Saya nyampein, ada nih hak kita bentuk KMP itu. Ini diantara tadi apa aja Pak? Nah, ini. Nah, nanti ini juga yang menjadi masalah ketika sebuah lembaga masyarakat peduli hukum tidak percaya terhadap penegak hukum. Ini jadi masalah. Nggak apa-apa, itu hak kita dong. Misalkan AMI hak kita, sebagai masyarakat peduli hukum, mana hukum yang keluar? Ini mau diselesaikan sama siapa? Mau sama KMPH? Enggak, mau hukumnya juga harus tahu. Hukum kita itu adalah ada kepolisian, lebih jauhnya KPK. Untuk yang 2 ini saya nggak pesimis, wajar dong. Prosesnya udah berapa bulan? Bahkan saya lebih pesimis lagi. Udah berapa bulan nih? Artinya apa? Akhirnya jadi Pak Polres alasan pandemi atau oke. Ini udah berapa bulan muncul lagi? Saya pikir udah selesai. Muncul lagi bahwa tindak lanjut ada terlibat ya silakan. Kalau ditelusuri ya nanti saya bantu. Berarti saya harus membantu. Kalau dia kekurangan informasi apa, besok lusa saya mau nyamperin. Kalau memang tidak ada bukti valid, terus kalau memang tidak ada permasalahan, ya lain kenapa harus dilanjut gitu, Mi? Enggak ada, lagi proses kok. Lagi proses. Ya. Lagi proses, saya tadi jawabin apa? Lagi proses lambat. Nah, ya saya pribadi atau apa tuh? Kelihatan saya pesimis nih. Kalau lambat begini mah, ngurusin majalah kayak gitu. Mau di dalamnya juga ada. Nah, ya saya belum lihat. Nah, KMPH dengan lembaga ini besok lusa berhak mungkin. Kalau kemarin pribadi mungkin terbatas saya bawa lembaga nih KMPH berbadan hukum. Sejauh mana Pak investigasinya? Progresnya mana? Apa yang sudah ternyata? Nah, nanti besok. Jadi besok lusa jawab seperti apa? Gitu. Saya lebih berharap KMPH itu kalau misalkan kelihatan memang bonafit sebagai sebuah lembaga peduli hukum. Jadi ketika berbicara ke publik itu misalkan jelas berbicara setelah KMPH melaporkan kasus ini dengan barang bukti ini. Iya. Terus KMPH misalkan sedang mengunjungi kejaksaan dengan barang bukti demikian laporkan atas nama KMPH itu sendiri. Jangan sampai ini kasus belum diproses apa-apa, ini udah bilang ke publik. Dan kalau publik emang hanya sebatas. Oke, baik Bapak-bapak ditahan dulu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pak Yosef, tadi Bapak memberikan statement ya Pak. Boleh Bapak lanjutkan statement Bapak? Ya, artinya saya berharap bahwa elemen masyarakat yang terhimpun dalam taruhlah sebuah lembaga yang mengatasnamakan peduli hukum itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang memang punya kapabilitas dalam bidang hukum gitu. Artinya jangan lembaga peduli hukum tapi terlalu politis gitu. Artinya setiap apa yang jadi kajian itu sebelum apa-apa sudah melakukan opini ke media, terus kemudian terpublikasi, harus jelas dulu gitu. Artinya dan fokus. Harusnya saya berharap bahwa lembaga atau lembaga masyarakat peduli hukum itu ketika misalkan ada persoalan hukum misalnya ataupun temuan, saya berharap mereka itu mempublikasi ketika misalnya melakukan laporan ke Polres atau ke Kejaksaan. Baru untuk publikasi bahwa kita misalnya dengan bukti yang ada melaporkan kasus hukum apa misalnya. Jangan sampai ini belum apa-apa, tidak melakukan laporan apapun, sudah menjustifikasi bahwa di situ ada masalah, di dinas ini ada masalah, di lembaga ini ada masalah. Itu namanya bukan lembaga peduli hukum, itu namanya ya itu tadi lembaga politik yang hanya membuat opini
ya tadi teh untuk tujuan-tujuan politis pada akhirnya gitu. Oke, Pak Awad, apa tanggapan Bapak dari statement Ya, tadi? berkaitan dengan keberadaan KMPH, yang jelas kita ada advokasi 2 orang pengurusannya. Jadi saya sampaikan kepengurusan di KMPH ini terdiri dari hampir 10 orang, 9-10 orang sementara ini, karena kita coba dirampingkan anggota nanti kita dari masing-masing kecamatan dan diperluas, karena lebih banyak masyarakat terlibat, lebih banyak pula informasi dan permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kaitan dengan advokasi tadi bahwa lembaga KMPH ini karena kapasitas saya secara pribadi, memang hanya sebatas kita mencoba seperti mengkoordinir. Gitu kan? Hanya struktur sebagai pimpinan, karena saya mencoba untuk melahirkan ini, saya melibatkan orang-orang yang memang di bidang hukum yang ada itu ya, advokasi. Ada 2 orang, intinya ada 2-3 orang lah, yang memang kalau ada advokasi nanti sampai di tingkat kaitan dengan proses hukum, kemudian ada tindak lanjut untuk memang terhadap tipikor dan pidananya, nanti advokasi ini yang menjalankannya. Jadi berkaitan KMPH ini ya kita terlepas itu harus ketuanya sarjana hukum ataupun ini, yang jelas di dalam ini ada advokasi, ada bidang advokasi atau orang-orang yang memang beri bidang hukum, yang memang nanti kalau memang ada yang harus tindak lanjuti secara hukum ya advokasi itu yang berjalan. Nah, kemudian berkaitan dengan berita hoax atau apa ya, insya Allah lah, intinya kita mencoba memang tidak terlepas dari keberadaan kehidupan sosial ini, memang berita antara iya dan tidak itu ataupun yang hoax itu memang begitu adanya ya sosial masyarakat. Tapi apa yang kita sampaikan secara formal, insya Allah kita tidak akan menyampaikan informasi atau permasalahan-permasalahan yang ada di publik atau permasalahan pemerintahan yang ada, yang memang sebelum memang itu ada investigasi dan juga penyidikan ataupun penginvestigasian lah dari lembaga kami, dari KMPH, kita sebelum memang bisa bertanggungjawabkan secara hukum, baru kita belum bisa menyampaikan kepada lembaga hukum. Jadi apa yang diharapkan tadi disampaikan ke lembaga hukum itu yang memang betul-betul valid, artinya betul-betul yang bisa dibuktikan gitu. Adapun nanti secara mendalam, nah, itu nanti urusan penyidik. Karena laporan masyarakat itu tidak harus dalam teknis gitu. Wah, rincian berapa ya, itu urusan penyidik, ya nggak kerja si penyidik. Benar kalau masyarakat dulu nggak lengkap beres, ya tinggal lanjuti we. Okay. Nah, adapun penyelidikannya secara dalam, ya tugas Anda penyidik, harus menyelidik ke dalam. Kalau Anda yang nggak nyidik ya, kita kan udah berikan nih seperti ini, indikasinya begini-begini. Nah, indikasi pembuktiannya Anda ke dalam, nanti kita kawal. Oke, baik. Tapi yang paling penting ketika memang penyidik atau penegak hukum sudah melakukan proses itu, ya sudah selesai. Jangan sampai menjustifikasi. Artinya bahwa si A salah, si A korupsi. Itu iya silakan, kalau itu mah publik. Artinya puas nggak puas nggak. Kalau seandainya kita nggak puas, wajar kita. Wah, kok sampai nggak selesai nih? Oh, berarti ada apa di belakangnya? Ada semuanya, ya ada faktor X, dan dibayar tuh bang. Siapa nyatu tuh nggak makan, nggak mau dibayar. Gitu, apalagi sekarang ini kalau nggak dibayar, nggak selalu tuntas hukumnya gitu aja. Kalau kita lemah, ini bahaya ini. Oh, nggak bahaya gimana? Bang? Fakta bahaya. Bahaya gimana? Fakta sekarang ini. Kalau seandainya nggak dikawal, kalau nggak ada sadar administrasi kayak begitu, sekarang nggak ada apa? Orang lemah nggak punya. Bukan fakta. Orang yang nggak lemah di pengadilan. Itu baru asumsi, bukan fakta. Bukan asumsi. Saya udah ngalami, gitu aja udah. Baik, Pak Awad, terima kasih. Sekarang saya ingin ke Pak Yosef. Pak, di satu sisi, menurut KMPH banyak beberapa hal atau kebijakan Pemkab Purwakarta yang mengandung unsur kekeliruan ya. Nah, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Pada sisi lain, hingga saat ini tak ada kebijakan Pemkab yang terjerat kasus hukum, Pak. Bagaimana ini bisa terjadi menurut Bapak? Apakah KMPH ini terlalu mengada-ngada? Atau memang lembaga hukum di Purwakarta ini tidak berdaya? Ntar saya urusan dulu. Anda sini, kalau ada itu pertanyaan kaitan Bapak Pemda nggak pernah ada kasus hukum, salah. Korban kepemimpinan Deddy Mulyadi 12 orang. Ayo, 12-13 orang. Korban dari kepemimpinan dia ya. Ya. Kalau Pak Lili 2 orang, Pak Bunyamin 2 orang. Selama kepemimpinan Deddy Mulyadi ada 12 orang yang terlibat hukum. Apakah kemudian ketika gugat dia? Kita buktikan. 12 orang selama kepemimpinan dia, pemerintah daerah, 12 orang jaringan ANS yang masuk ke penjara. Mana pemain kertas satu satu-satu.
Itu ada catatan saya. Baik, Pak udah Yusuf, ini gimana Pak? Ada terima bisa gitu. Jadi kalau pucuk pimpinan apa? Jadi kalau di bahasanya pemerintah daerah, pemerintah nggak pernah ada terlibat hukum. Salah. Orang distrik ada yang kena, orang itu ada 12 orang tuh. Orang sekwan hukum. Jadi bahasa jangan nanti sampai oh ya nanti bahaya tuh nanti kasihan nih bahasa desa jangan lagi. Ya itu jelas kalau seperti apa yang tadi disampaikan Pak Ami Awodini bahwa sudah banyak pejabat pemerintah yang terjerat hukum. Ada. Itu membuktikan bahwa supremasi hukum di Purwakarta sudah berjalan dengan baik. Ada. Supremasi hukum di Purwakarta sudah berjalan baik. Terus gitu. Masalahnya apa gitu? Itu terkait dengan 12 korban itu bagaimana Pak? Ya di dekade 10 sampai 15 tahun terakhir ini memang banyak kalau misalkan dikatakan tadi supremasi hukum di Purwakarta mandul katanya. Enggak. Banyak. Jalan. Beberapa mantan kepala dinas yang terjerat kasus hukum juga banyak, mungkin jumlahnya tadi bisa jadi 12, bisa jadi 13. 12 13 enggak? Yang real itu valid 12 13. Kalau ada pula saya tulis sih. Nah, ini ada di HP. Berarti itu membantah ketika bahwa supremasi hukum di Purwakarta itu sudah berjalan dengan baik seperti apa yang bisa katakan. Gitu. Oke, baik Pak Awad, ada tanggapan dari statementnya Pak Yusuf tadi? Ya udah seperti itu, artinya jangan sampai menyampaikan bahwa selama ini pemerintahan daerah tidak ada seakan-akan permasalahan hukum. Salah itu. Dan jangan karena pemerintah daerah itu tidak bukan hanya saudara Deddy Mulyadi, saudara Ane, saudara Hambali Benyamin, bukan. Pemerintah daerah itu semua. Ya kan? Ya. Strukturnya tuh, mereka pemerintahan. Dan yang paling ada pemerintahan apa? Pemerintahan itu berikut dewan. Yang namanya pemerintah itu Pemda. Pemerintahan pakai ani itu berikutkan dewan. Kalau pemerintahannya seperti apa? Ya, pemerintahannya antara dewan sama Pemda. Kalau kita bilang pemerintah, barangkali di sini ada yang belum tahu antara apa bedanya pemerintah dan pemerintahan. Ini kadang-kadang salah. Beda itu. AN itu beda. Kalau AN ujungnya pemerintah daerah berikut DPRD legislatif. Gitu. Dan kalau musbidah pimpinan daerah berikut dan di jaksa gitu. Dan yang keliru tadi statement Ami bahwa itu adalah menjadi korban pemerintahan. Iya. Jelas-jelas mereka terpidana salah. Oh iya, antara korban dan korban kan itu nanti kenapa bisa disebutkan jadi korban gitu. Kita dengarkan dulu. Ya, artinya tadi ada statement keliru dari Ami. Artinya mereka itu adalah korban daripada pemerintahan. Iya. Pengadilan sudah jelas mengatakan bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Terus kenapa jadi korban? Dia sendiri yang nyampein, baik saya korban dari dia, aku jaga sendiri. Karena salah satu kepala dinas ada surat perintah untuk dia menjadi ini, perintah sama dianya. Ternyata musibah. Ya udah tarik diri, kalau tanpa perintah mah. Kalau tanpa perintah dia nggak bakal dilakukan. Pada saat itu dia nggak nurut, ya selesai. Adapun ini harus ditindaklanjuti. Itu putusan pengadilan. Nah, KMP sekarang nih. KMP sekarang membuka lagi, ya, membuka lagi KMP nih. Membuka lagi misalnya si surat-surat ini buka lagi ke pemerintah daerah. Ini yang berbahaya ketika masyarakat peduli hukum menganggap bahwa pelaku kejahatan korupsi dianggap sebagai korban. Ini yang jadi masalah gitu. Oke. Gimana Pak tanggapannya tentang banyak ya. Orang yang dari dunia pemerintahan itu banyak mereka yang menyatakan sebagai korban kebijakan. Itu banyak orang. Saya ini korban kebijakan. Ya iya, dan masalah tugas. Sama aja orang tugas. Karena semuanya juga tanggung jawab pemimpinan. Dan kalau mau bicara ideal nih kayak yang 12 orang ini tidak mungkin ada 1-2 orang yang tidak terlibat dari pucuk pimpinannya. Siapa tidak mungkin. Kok tidak terlibat? Ya itu urusan hukum yang berjalan. Nah, keyakinan hukumnya benar tidaknya, wah yang tadi itu ya. Yang tadi saya sampaikan. Artinya ada yang nggak beres nih. Proses hukum ini ada yang nggak beres, perjalanan penegakan hukumnya nggak ada beres. Nah, beres nggak beresnya? Ya, gimana kekuasaannya ada gitu. Kekuasaan apa? Bisa kekuasaan materi, bisa kekuasaan jabatan, kayak gitu. Ya inilah kalau misalkan berbicara hukum perspektifnya politik pasti pasti ke sana. Kenapa? Karena hitungannya si orang yang terlibat hukumnya urusan politik dong. Ya kaitan dengan tadi yang ekonomi itu. Kan gangguan politik di kita enggak. Di kita ini di Indonesia nih ya, di Indonesia tidak mungkin hukum mulus kalau politiknya ikut-ikutan. Tidak mungkin politiknya mulus kalau hukumnya tidak ikut-ikutan. Ya seperti ini. Nah, itu pasti terjadi dan ini the sistem. Sistem yang memang apa ya? Ikut-ikutan hukum. Ya sistem dolim ya, sistem yang
Sistem apa disebutnya ini ya? Sistem jahiliyah mungkin ya, bisa dikatakan. Karena itu ada sekarang sampai saat ini. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Yosef lagi, Pak. Bapak ini kan adalah aktivis dari Purwakarta ya, Pak. Saat menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta atau Permata, Bapak ini dikenal sebagai orang yang vokal dan mengkritik kebijakan Pemkab. Saat ini Bapak tak lagi melontarkan kritik. Pertanyaan saya, Pak, apakah memang saat ini semua kebijakan Pemkab sudah ideal dan berjalan sesuai dengan rule, sehingga tak ada lagi yang perlu dikritik, atau memang Anda saat ini ada rasa ewuh pakewuh atau kagok dalam mengkritik? Nggak ada siapa bilang saya tidak pernah mengkritik. Artinya justru saya hari ini ingin menegaskan dan meneguhkan kawan-kawan saya yang hari ini lagi semangat nih, kayak Pak Ami ini semangat ingin menegakkan hukum di Purwakarta, atau beberapa rekan-rekan yang atau kontrol sosial yang lainnya. Jangan sampai ya itu tadi semuanya hanya berkutat pada opini, asumsi tanpa ada data. Kalaupun ada data itu tidak pernah dilakukan ke proses hukum gitu. Artinya kebanyakan sekarang tuh investigasi keliling-keliling, potret-potret. Setelah ada bukti jelas misalkan di video, mereka bukannya menyalurkan ini ke penegak hukum, malah posting di media sosial. Ya, karena banyak makelar, posting di grup-grup WA. Makelar data. Ini yang kemudian menjadikan bahwa teman-teman dari kontrol sosial ini ya tidak fokus. Artinya ketika investigasi, publikasi, dokumentasi itu untuk apa? Apakah untuk meminta akomodasi? Ya. Saya ingin ini yang disampaikan dia ini yang sudah berjalan ya. Tadi yang ingat nih, lurusin nanti oleh TV nih. Ya nanti KMPH lagi. Ya. Ini yang dia ceritakan yang sudah berjalan. Dan saya berharap kalau dia masuk ke KMPH. Oh, dia kalau menunduk KMPH kayak gitu tuh. Ya, balu bangok banget kalau jalan. Ini mah harapan saya. Ingat tuh, yang sudah berjalan. Dan ingat, emang bodoh. Benar, diakui saya. Artinya dengan lahiran gitu kayak gitu sekarang. Tunggu dulu. Bahwa penegakan hukum dan kontrol sosial ini tidak bisa dilakukan secara sporadis masing-masing dengan temuan kasus masing-masing. Saya harap semua elemen itu menyamakan visi dan persepsinya gitu. Yeah. Contoh misalkan ketika hari ini tuh ini menjadi bahan ini yang bagus ketika misalkan ada KMP, Komunitas Masyarakat Purwakarta, mereka fokus di satu kasus dan jelas melakukan proses hukum yang layaknya gitu. Artinya tidak terlalu kemudian mengumbar itu ke media sosial, tapi fokus aja di situ. Nah, makanya saya ingin juga KMPH juga melakukan hal yang sama gitu. Artinya ketika punya data valid mengenai atau temuan dimanapun terkait kasus hukum, ya serahkan ke penegak hukum gitu. Jangan kemudian menjadi konsumsi publik sebelum apa-apa sudah di medsos terjadi korupsi, terjadi pemotongan anggaran, yang itu mereka sendiri tidak pernah melakukan atau menyampaikan itu ke aparat penegak hukum. Gitu. Saya sepakat. Saya sepakat dan saya terima kasih banget teman. Karena perlu diketahui bahwa saya terlibat ini baru. Jadi kapasitas saya kemarin jangan disamakan seakan-akan kita di lembaga. Ya, saya bukan dari partai politik. Ya, 2013 sudah keluar saya. Dari 2013 sudah lepas dari pengurusan atau aktivitas berpartai politikan. Silakan data apa juga lihat di sana. Gak ada bahwa di RSM itu gak ada saya. Nah, terakhir 2017 mencoba saya kaji kaitan dengan pengajian saya 2017 pertengahan membentuk ini. Tim pengkajian, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan APBD Purwakarta, TP4AP. Tim pengkaji, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan APBD Purwakarta. Jadi selain pembangunan dilakukan oleh swasta juga terfokus terhadap tentang APBD. Jadi pembangunan selain pembangunan Pemda APBD juga pembangunan yang umum sifatnya. Karena kita taruh di depan tim pengkaji pengawasan pembangunan itu 3 hal, kemudian dan pelaksanaan APBD. Nah, jadi pengawasan pembangunan kebijakan lain dan sebagainya itu selain dari swasta juga pemerintah daerah. Nah, sementara ini saya di sini 2017 pertengahan sampai sekarang, nah, ini artinya diketahui kaitan dengan kapasitas saya. Kemudian hari ini ataupun tahun-tahun ini kita mencoba membentuk wadah kaitan dengan
permasalahan publik khusus tentang masalah supremasi hukum. Nah, bentuklah ini yang pembentukan ini juga baru beberapa minggu ini. Belum ada topinya ya? Belum ada apa-apa, belum ada topinya, belum ada apa-apa, belum memang. Berarti belum ada legalitasnya? Belum, legalitas secara ini belum. Insya Allah karena itu kita mencoba untuk semuanya juga harus sesuai aturan lah, artinya bisa diakui secara secara hukum juga diakui hukum, itu harus berbadan hukum. Oke Pak, tapi ada yang ingin saya tanyakan, kan ada beberapa komunitas lain gitu ya, apa yang mendorong Bapak membuat wadah baru, padahal sudah ada komunitas-komunitas yang lain, dan kenapa Bapak nggak gabung aja? Nah, saya setelah saya tahun 2013 keluar dari partai, pada saat itu kita melihat situasi kondisi baik dari pusat, dari daerah. Ini situasinya kelihatannya sudah banyak mendorotnya nih, ya, mau terlibat di partai sudah kayak gitu, ya. Saya akui bahwa 10 tahun saya menjabat jabatan, ya, 10 tahun menjabat jabatan, semua nggak ada yang berkah. Maksudnya nggak ada yang uang yang didapat juga uang subhat semua. 10 tahun ya. Saya nggak di Dewan, saya berusaha dapat uang subhatan, alhamdulillah berkah. 10 tahun tidak berkah. Sampai saat ini uang yang di pemerintahan daerah, orang yang terlibat di sana, insya Allah nih, wallahualam, baik ASN, baik siapa, kelihatannya pemahaman agama saya nih, itu banyak yang gak berkahnya. Banyak yang gak berkahnya, dan banyak yang subhatnya. Oke. Saya mundur situ. Kemudian saya aktif, biasa, kontrol di luar, biasa. Nah, kita lihat perkembangan ke sini, kemudian kita mencoba pengajian dengan beberapa orang. Kenapa banyak? Saya nggak percaya kalau yang lain. Karena belum ada lembaga swadaya masyarakat, belum ada LSM Ormas yang memang betul dengan niatan tulus dia ingin menjaga kebenaran, ya, yang benar itu benar dan yang salah. Ini belum percaya. Jadi puluhan LSM yang ada, Ormas yang ada di Jakarta. Guys, PKB. Baik, terima kasih Pak Awad. Kita akan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pak Yosef, menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, secara umum seperti apa wajah Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Ambu? Ya, alhamdulillah kata saya juga ya, bahwa Purwakarta tuh sangat dinamis, kondusif. Kita sebagai warga juga tenang, tatanan pemerintahan juga berjalan sangat baik. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika masing-masing kontrol berjalan dengan baik, artinya legislatif menjalankan fungsinya, eksekutif menjalankan fungsinya dengan baik, dan yudikatif juga menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini kan akan melahirkan sebuah pemerintahan yang baik gitu. Seperti itu. Oke, baik. Bapak ada tanggapan terkait statement dari Pak Yosef? Ya, ada satu hal yang lupa saya ya dari awal. Latar belakang dari PH lahir ini karena ketidakpuasan daripada kinerja eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, tadi sampaikan karena saya belum sepakat, belum sejalan tuh ya. Karena ketidakpuasan saya dari kinerja dewan, ya. Karena tupoksinya juga nggak jalan, ya. Publik juga bisa menilai lah. Yang awam kayak yang hadir sini juga bisa menilai. Kasih contoh. Bagaimana wakil-wakil dianya. Kasih contoh. Kemudian, ya satu kontrol aja. Apakah mereka pernah turun, pernah lihat jalan, infrastruktur jalan? Yang sekarang, apakah pernah dia lihat ke Madukara lagi dibangun? Saya tiap hari di Madukara waktu itu. Tiap hari saya sampai habis selesai. Kalau saya bongkar itu keramik, di dalamnya keramik ditutup keramik. Keramik ini dikasih adukan, tutup keramik. Ayo, hari ini kita buktikan, bawa tuh Bupati Sekdanya ke situ, apa saya bongkar. Pasti itu ada keramik di dalamnya. Udah setengah saya turun sana, saya marahin. Yang situ yang atas sama saksi matanya ada yang berapa tuh? Yogi apa tuh? Yogi anaknya Maksum tuh, PDIP tuh. Dia yang kontrolnya. Saya marahin dia. Langsung mau dirubah sama dia. Ini jangan gini, saya kan udah kasih tahu. Ke sana, akhirnya dibongkar. Bongkar keramiknya yang belah sana. Yang sini udah terlanjur. Keramik dikasih adukan, dikasih keramik. Ya. Bang, sudah banyak catatan. Saya sebelum juga itu runtun juga udah ngomong. Yang banyak yang nggak jujur di sini. Coba ngomong, berarti amin. Bahwa kalau adukan itu pasti benar. Itu dari segi bangun kualitas ya, bukan dari segi menyimpang, nggak menyimpang itu nanti urusannya. Amro bener. Ini besok lusa keramiknya lihat aja.
Terus yang sini sudah kemarin udah dipoles lagi ya, itu salah satu di antara. Dewan ada nggak waktu itu Dewan? Mau tahu nggak? Udah Ami sampaikan nggak ke anggota dewannya? Anggota Dewan bang. Dewan lagi, nggak sebobo lah. Udah murid udah tahu lah kita jadwal karena ketidakpuasan lahirlah KMPH. Begitupun juga yudikatif. Nah kita aja apa? Kejaksaan, Kejari sama, Polres sama. Lahirnya KMPH karena ketidakpuasan daripada aparat penegak hukum. Baik Polres, berganti-ganti Polres, baik Kejaksaan, baik Dewan, mandul semua. Insya Allah, kami lahirlah KMPH ini. Yang mudah-mudahan bisa mengingatkan dia untuk penegakan hukum yang sebenarnya akan bertanggungjawabkan oleh Anda di dunia akhirat. Oke, baik. Itu Pak aja Yusuf, udah. ada yang ingin Bapak sampaikan ke Pak Awad, Pak? Tapi Ami masih percaya aparat penegak hukum kita nggak sih, Mi? Masih diharapkan percaya saya. Tapi saya percaya masih 30%. Lah fulus ilang mulus, oh duit maracar. Itu ingat. Oke. Sampai ke fakta nak. Kirain- Lah dia Polres lah. Kirain KMPH hadir ketika sudah tidak percaya kejaksaan, tidak percaya kepolisian. Oh iya, secara daerah. Terus KMPH mau menegakkan Apa hukum ada sendiri. profesi? Ada Kejati, ada ada Polri. Untuk daerah sini, Mas tadi bilang saya, Polres, Kajari, Dewan. Oh buat apa tuh KPH? Emang nggak ada, saya harus lapor. Oke. Selain Anda juga ada atas Anda, provinsi. Ada sekarang gitu. Saya Wong tunggu. kasus mantan Bupati Purwakarta nih, nanti munculnya di mana? Bisa dari pusat. Jangan diomongin Saya dulu. nggak mengharapkan, nanti dulu. Sebelum ada action Saya jangan ngomong dulu. betul, nanti aja. saya kan ngomong Nanti aja. bahwa nanti saya akan memproses KPH nih. Ya. Nanti kalau sudah gini, memproses ini sama kemana pusat. Anda kan tadi bilang, buat apa tuh Anda nggak percaya? Nggak bakal percaya, Kajati dari sini, Kajari dari sini mah. Saya nggak bakal lapor sini. Dia pikir dia udah keterudisikan nih semua. Tahu saya. Jadi Ami mau lapornya kemana? Pusat toh, Saya masih pusat. Hari ini saya masih ragu, Mi. Bilang apa-apa, kalau laku silakan. Pusat. Oke, baik. Gitu, dan pusat bisa menerima apresiasi di bawah. Saya tunggu loh, Mi. Oh iya pasti ada tunggu, ada tunggu juga nggak apa-apa. Apanya ada tunggu? Nggak tahu banyak umur atau tidak ya? Oke, baik. Sekarang Sampaikan saya aja ke sana ke atasannya. Oke, saya ingin ke Pak Yosef. Pak, banyak komponen yang berkewajiban mengontrol dan mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Pemkab ya Pak. Di antaranya lembaga swadaya masyarakat, pers, dan lembaga lainnya. Ini menurut Bapak secara hukum apakah lembaga-lembaga ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya? KMPH masuk dalam kategori yang mana? Ya kan kalau KMPH mah Baru kan itu lah, baru kan. nggak bisa langsung ke Baru Dori. juga deklarasinya hari ini di Cipta TV Iya, luar belum. biasa ini. Mi. Belum kerja, belum apa sudah terekspos. Iya. Makanya tadi saya menunggu kiprahnya gitu. Jangan sampai hari ini gaungnya begitu luar biasa pas 2 bulan ke depan tidak ada kerja apa-apa. Mudah-mudahan saya punya anak buahnya juga pada Dan amanah gitu. kepada elemen yang lain juga sebetulnya banyak sih sebetulnya Ami juga sebetulnya tidak mesti mendirikan lembaga baru karena banyak juga elemen-elemen lain yang juga menjadi kontrol sosial hanya tadi. Tapi begini, jangan sampai- begini perlu diluruskan bahwa elemen lain itu tidak fokus terhadap hukum, itu aja satu urusan. Saya mohon maaf aja. Jadi banyak LSM ya puluhan, tapi nggak ada lembaga khusus dari LSM ormas ini yang khusus terhadap urusan hukum. Nggak ada, hanya mengaspirasi. Tapi secara undang-undang 1-2 orang bentuk LSM aja bisa dia melakukan. Gitu. Oke. Jadi yang lain itu memang nggak ada yang bilang ini. Insya Allah mudah-mudahan ini akan fokus bilang itu tadi yang harapan fokus itu. Ya saya tadi lagi-lagi mengharapkan bahwa KMPH nanti kinerjanya jangan hanya 24 jam muter ke sana kemari, potret, nyari tadi tuh keramik yang bolong segala macam tanpa ada proses berkelanjutan gitu. Iya, iya. Artinya videonya ada, dokumentasinya ada, tapi kenapa tidak dilanjutkan ke aparat yang berwenang gitu, yang kayak Iya. tadi Ami katanya kalau nggak percaya ke kejaksaan, ke kepolisian mau langsung ke KPK. Oh, ini Silakan. maksudnya eksekusinya. Nah, kalau berkaitan pelaporan itu udah. Saya Tajuk pernah laporin, Madukara pernah, semua saya. Yang ini malu ini malu pernah. Tapi ya itu sih kan laporan masyarakat tuh. Iya. Ya, online, bukan lembaga. Dianggap nggak ada duitnya. Lepas sampai sekarang juga. Maka saya membentuk ini lagi, barangkali diingatkan lagi. Kemarin ayo saya udah melaporin ini. Kan saya dulu Pak, sudah. Nah, ini saya orang nih yang situ namanya awal laporin saya online itu. Saya ini pakai nomor ini saya. Oke. Saya selalu mengawal Pak. Mudah-mudahan dengan begitu, orangnya juga lain kan. Mudah-mudahan kayak gitu. Kelihatannya sudah kegitak itu, oh bener. Berarti kemarin jadi prosesnya gara-gara
Iya, saya beres itu Kang. Oke, baik. Pak Awun, ingin bertanya lagi pada Bapak, bagaimana Bapak menilai lembaga hukum di Purwakarta ini, Pak, seperti kepolisian dan juga kejaksaan? Sudah bekerja secara optimal menegakkan supremasi hukum di Purwakarta belum, Pak? Pertanyaannya bagus, optimal. Nggak sampai maksimal, untung optimal. Kalau maksimal, waduh. Kalau optimal ya masih optimal lah. Oke. Tapi belum maksimal. Gitu. Terus kemudian, ya kinerjanya masih apa ya? Masih bukan apa sih? Yang jelas saya nggak ini aja belum puas lah. Artinya kinerjanya mereka itu belum maksimal ya, aja belum maksimal. Kemudian di satu sisi memang apa sih istilahnya ini, mereka itu tidak ada will untuk penegakan hukum yang sesungguhnya, baik dari kepolisian, dari Kajari yang ada di Purwakarta untuk permasalahan kasus yang ada di Purwakarta, baik kasus masalah pihak ketiga. Ya, umum, perusahaan-perusahaan, baik kasus kaitan dengan pemerintah daerah. Yang laporan ke Kejari itu, yang kepolisian itu ada kasus yang kaitan dengan perusahaan pihak ketiga ini umum atau yang umum lah, atau yang umum. Ada juga yang laporan masalah pemerintah daerah. Oke. Ini baik yang lapor melalui kepolisian ada, yang lapor melalui kejaksaan juga ada. Nah itu kelihatannya semua juga belum ada yang maksimal. Laporan-laporan itu, dan kemudian juga sikap dari mereka itu kelihatannya tidak ada will. Karena saya dulu waktu di Forkom, pernah saya juga salah satu juga pengurus Forkom, sampai sekarang juga mengurus saya anulir nanti forum komunikasi masyarakat forum komunitas organisasi masyarakat Purwakarta. Itu ada 6 organisasi yang gabung sama saya kumpulin Forkom itu. Nah saya pernah order dengan polisi pada sana, saya nyampein apa ini yang sudah ditindaklanjuti kaitan dengan keberadaan permasalahan yang sudah terlaporkan di sini, yaitu Pak, saya tindak lanjuti karena kami sebagai lembaga kepolisian ini punya target minimal Pak 3 target. Kalau kami sudah memenuhi 3 target, sudah selesai. Oh gitu ya Pak. Oh jadi kalau ada kasus yang laporan ke sini bertiga udah nih, yang keempat, kelima, keenam, nggak sih ya? Oh nggak begitu Pak. Ya Bapak tadi sampai lagi itu. Itu waktu Polresnya siapa itu? Irwan apa? Main itu. Pak Indra. Oh, saya duduk Pak Indra itu, sama Pak Indra itu. Saksi itu banyak di situ tuh, ada si Intelco, KB hari ini anak buahnya kata. Nggak ada yang kenal hanya si Intel. Bisik-bisik. Siapa ini? Oh, nggak tahu nih mantan ini. Baru dia jelasin, baru dia yang. Oh, jadi sekarang gitu. Jaksa juga sama. Oke, tapi ini ada yang menarik. Kalau misalkan Bapak tadi bilang memang belum maksimal ya Pak, tapi sudah lumayan optimal. Ya. Nah, kalau misalkan sudah optimal, mengapa banyak penyimpangan yang seperti tadi Bapak nilai gitu, itu tidak sampai ke ranah hukum? Apanya? Beberapa hal-hal yang tadi Bapak sebutkan tentang polisi, laporan Bapak dan sebagainya, kenapa nggak sampai ke ranah hukum atau belum, atau gimana? Ke ranah hukum gimana? Apa udah sampaikan tadi? Waktu saya sebelum punya lembaga, saya menyampaikan. Okay. Sekarang satu orang, 2 orang laporan juga bisa yang lain apa tuh? Ya kan? Saya cross-check ke sana. Oke. Bapak ini lemah, belum dibukti apa? Okay. Artinya apa? Dia jawaban ke kita tuh 2-3 minggu. Laporan sekian. Yeah. Artinya kan saya komunikasi nih. Yeah. Yang dilaporkan si Asep. Okay. Nah, si Asep ada komunikasi, selesaikan sama si Asep. Saya perlemah, kan bisa begitu kan? Nah itu realitas saya dikasih seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Yosef? Ya, artinya bahwa tadi itu bahwa Abi perspektifnya saya rasa tetap masih politis, artinya ketika ada kemandegan, wah ternyata menduga-duga ini ada apa di belakang segala macam. Iya, sekarang mah ini saya sampai ya sudah Yosef. Gitu, bahwa realitanya sekarang di Indonesia ini diakui oleh pemerintah, baik masa Jokowi, tetek bengek, bahwa politik sama hukum tidak bisa dipisahkan. Udah titik aja udah. Lembaga DPR pusat sekarang sini, bahwa politik sama hukum tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ini ada politisnya, ada ya wajar tidak bisa dipisahkan. Nah, memisahkannya di mana? Memisahkannya kejujuran penegakan hukum. Oke. Pada saat dia tegas, jebret. Nah itu, oh nggak ada politis. Kena, walaupun itu anak Jokowi, walaupun ini saudara ini, kena hukum. Nah, di akhir tahunnya. Ami itu berpikir bahwa ketika ada proses hukum itu harus ada tersangka dan tersangkanya ditarget. Kan nggak bisa. Oh iya, bukan karena begitu. Kan nggak bisa. Bukan begitu. Harus kalau gimana? sudah terlaporkan itu indikasinya, ya pasti kan ujung-ujungnya harus terbuktikan. Kalau nggak terbukti nggak apa-apa. Hanya kalau masalah kaitan ada politis nggak bakal lah kalau hukum di kita itu sudah terikat.
politis sama hukum tuh nggak bisa terpisahkan. Ini kondisi sistem gitu loh. Kondisi sistem. Nah, sekarang bagaimana memisahkan buktian? Tidak juga bahwa hukum sama ini lain. Oh iya, secara administrasi memang lain. Faktanya memang terikat. Supaya nggak terbuktikan, kalau sudah ada putusan tegas, oh iya benar deh. Ternyata tidak hanya politis, tetap aja hukum tidak ditegakkan. Tergantung bagaimana menyikapi khusus kasus hukum itu. Oke, baik. Terakhir, sebelum acara ini berakhir, apa yang mungkin ingin Bapak Yosef sampaikan ke Pak Awad? Begitu juga nanti sebaliknya. Ya Pak Awad semangat terus, dijaga semangatnya. Saya melihat ya tadi Pak Awad sebagai mantan dewan di usia yang sudah tidak muda, tapi semangatnya jauh dari anak muda. Ini apa rahasianya ya? Ya saya hanya ingin gitu aja lah. Artinya ketika kehadiran KMPH ini tidak malah menjadi ya tadi itu kitu-kitu keneh lah. Ya, mau mudah-mudahan. Tadi mau sebelumnya TP4AP, terus sekarang ada KMPH. Saya sangat berharap benar. Artinya ketika memang fokus di urusan hukum, fokus. Artinya jangan sampai ketika kasus itu ada target politik gitu. Ketika dengan mengangkat kasus ini, target politiknya si A harus jadi tersangka gitu. Kan nggak bisa gitu, Mi. Artinya data, investigasi yang suka kami lakukan, mangga itu mah diproses dalam ranah hukum, bukan di ranah opini, ranah politik gitu. Seperti baik. Itu. Sekarang dari Pak Awad untuk Pak Yosef, ada yang ingin Bapak sampaikan? Iya, baik, terima kasih. Insya Allah kalau ada KMPH, diharapkan semua masyarakat ataupun juga rekan-rekan semua. Saya boleh ikut kan, Mi? Boleh. Di rekan saya, Pak, mudah-mudahan kalau melihat kapasitas kami yang memegang KMPH ini, memang saya luruskan bahwa sedikit pun juga tidak ada lahir KMPH ini secara politis. Ya. Karena apa? Saya memang menyatakan demi Allah nih, saya tidak terlibat kepolitisan. Dari 2013. 2013 saya keluar dari PAN. Posisi saya pada saat itu ketua. Tahun besoknya pencalegan, saya nggak ikut caleg. 2019 masuk pencalegan, saya nggak ikut partai politik, nggak ikut caleg. Jadi udah saya netralisir nih kaitan kualitas pribadi saya nih, berarti hampir 7 tahun ya. 2013, 14 ke 20, 16, 7 tahun lah. 7 tahun nggak terlibat kegiatan dengan perpolitikan. Ya. Artinya baik itu penasehat silakan. Tanya aja ke semua partai apakah pernah saya ikut di partai politik. Begitupun juga dari Ormas Emas ya. Kalau masalah Mas Isam saya masuk ya, forum komunikasi umat Islam Purwakarta saya sekretaris itu. Itu kaitan lain. Nah, jadi insya Allah bahwa keberadaan KMPH ini tidak dipolitisi, maka saya mengenal orang-orangnya juga di pengurusan nanti yang memang pure daripada itu. Pure daripada itu, pentingan politik apanya, sehingga kita berjalan sesuai dengan harapan. Kita ingin menciptakan apa yang menjadi harapan masyarakat, apapun juga hobi masyarakat sekarang ini. Yang tadi disampaikan bahwa terkesan muncul SM ini kan gitu. Ya gitu aja, artinya ya sama aja apa bedanya. Nah, kita ingin mencoba untuk memuduk wadah ini. Hanya saya nggak batasi, tidak hanya berkaitan KMPH itu berhadapan dengan pemerintah daerah. Ini kesan yang harus dihilangkan nih. Tapi kita menyikapi yang lain. Karena saya terinspirasi juga melalui ilham atau apa gitu. Emang ngabulin semua. Ngabulin semua. Pemasaran komplek. Baik, sudah komplek lah Purwakarta, pemasaran komplek gitu. Semuanya juga masih belum menjadi harapan masyarakat. Kenapa? Karena ya tadi itu aparat penegak hukum di Purwakartanya belum optimal, belum maksimal. Ataupun juga aparatnya masih belum ada will menegakkan hukum secara menyeluruh. Oke, baik. Terima kasih Pak Awad, Pak Yosef sudah hadir di studio Cakap-Cakap malam ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi, hadir lagi dalam keadaan sehat walafiat di episode yang akan datang ya Pak ya. Baik pemirsa, rupanya Cakap-Cakap malam hari ini telah berakhir. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan untuk selalu menggunakan masker. Kami segenap kru dan tim hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.